Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kumaha daramang bapak-bapak dengiring demo Pak. Alhamdulillah di pagi ini kita menginjak ayat ke 130 ya. Ya. 3 ayat 130 sampai 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin wa innahu fil akhirati laminas salihin iz qala lahu rabbuhu aslim aslim qala aslamtu li rabbil alamin aslim qala aslamtu li rabbil wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun ya inna Allaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa Sadaqallahu alaihi. Mangga di atas. Ingatlah ketika Tuhan berfirman padanya Ibrahim,
Bersandirilah dia menjawab, aku bersoleh kepada Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya yang ilmu layak-layak. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati dalam keadaan muslim. Sadaqallahul adzim. Ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, intisari daripada apa yang barusan kita baca tentang aslama yuslimu islaman, berserah dirinya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi muslim teh berserah diri. Jadi artinya sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, janganlah engkau mati umatku kecuali engkau dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muslim ini bisa artinya menyerah, bisa artinya berserah, bisa artinya selamat, karena kan inna dinna indallahil Islam. Jadi hanya Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan Yahudi, Nasrani, Buddha, Konghucu ataupun yang lainnya? Tidak diridhoi. Artinya kalau kita ingin mendapatkan keselamatan di dunia maupun akhirat, ingin mendapatkan ridhonya, passwordnya apa? Islam. Jadi Islam teh jalan keselamatan, Bapak Ibu. Jadi ketika kita bertanya apa agama Nabi Adam? Islam. Apa agama Nabi Musa? Islam. Apa agama Nabi Isa? Islam. Apa agama Nabi Ibrahim? Islam. Ibrahim itu hanifa wa makana minal musyrikin. Jadi bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Musyrik itu artinya ada sesembahan selain Allah. Bisa nyembah berhala, bisa nyembah Nabi Isa, ya, bisa nyembah namanya makhluk, ya, Uzair. Jadi Yahudi mah menyembahnya Uzair. Nah, kalau kita percaya kepada Allah dan percaya kepada berhala, ya, maka itu mah bukan Islam. Sebagaimana kemarin ya kita bahas bahwa orang-orang Yahudi kekeh bahwa dialah yang selamat, orang Nasrani kekeh dialah yang selamat, termasuk di masa jahiliyah, ya, bahwa orang yang selamat itu kami yang menyembah berhala. Tidak, kata Allah, yang selamat itu adalah Islam. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana agar kita betul-betul berislam, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuntunannya yang pertama ada di dalam surah Al-Baqarah ayat ke 130, ya, bahwa orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya, ya. Jadi agama Ibrahim itu agama Islam, ya. Jadi ketika orang Yahudi mengatakan bahwa saya mah selamat karena mengikuti Ibrahim, saya mengikuti Ibrahim, kata Nasrani, kata penyembah berhala, saya yang menyembah Ibrahim. Padahal di sini dibantah oleh Allah bahwa yang membenci agama Ibrahim orang yang memperbodoh dirinya. Jadi ditegaskan di sini bahwa Ibrahim agamana Islam. Umatnya di masa Nabi Ibrahim teh syahadatna kumaha asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah, seperti syahadatnya umat Muhammad. Begitu. Kemudian juga di sini dikatakan dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Jadi maksudnya adalah ketika Ibrahim ini diberikan amanah untuk menjadi Rasul, ya, untuk menjadi Nabi yang menyebarkan agama Islam, yang mengajak kepada keselamatan,
Maka di ayat 131-nya dikatakan juga, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, kepada Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Kemudian di ayat 132-nya, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian juga kepada Yakub, incu Nabi Muhammad Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Agama apa, Pak? Islam. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Di sini wasiat Nabi Ibrahim ya kepada anak cucunya, dikatakan bahwa Allah telah memilih agama ini, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ini penegasan bahwa Ibrahim ini mau bahwa anak cucunya itu memang beragama Islam. Jangan ada sembahan selain pada Allah Subhanahu wa taala, itu kepada berhala, kepada apa yang diagungkan. Jadi memang ini menjadi landasan buat kita semuanya. Kalau kita ingin selamat di dunia dan akhirat, jangan syirik ya. Orangnya itu musyrik. Jadi jangan sampai kita teh Islam tapi sok kadukun gitu ya. Kita teh Islam tapi sok kaditu ni Roro Kidul gitu. Kita teh Islam tapi percaya kepada keramat-keramat naon teh pohon ya. Kemudian kita percaya menyembah kuburan gitu kan, ayah yang menyembah kuburan. Kemudian juga ada yang menyembah naon deui tembok gitu kan. Orang Yahudi kan nyembahna kanu tembok, dinding ratapan gitu. Kemudian umat Nasrani dia nyembahnya kepada Nabi Isa. Dan diselewengkan oleh iblis ya, seolah-olah Isa ini adalah titisan daripada Tuhan, gitu. Anak Tuhan. Sampai-sampai bumi ini mau pecah gara-gara orang Nasrani mengatakan bahwa Isa ini anak Allah ya. Sampai-sampai bumi ini mau pecah ketika orang Yahudi mengatakan Uzair ini anak Allah. Sama nyembah Uzair gitu orang Yahudi. Nauzubillahi min. Jadi kalau kriteria Islam itu dia hanya menyembah Allah, bertauhidkan ya, mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan ya. Di doa iftitahnya bahwa hanifah wa ma kana minal musyrikin, bahwa Ibrahim itu lurus itu hanif. Jadi hanif itu adalah menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rata-rata kalau kita kaji, kalau kita teliti agama-agama yang menyimpang dari jalan Allah ya, dari kemuliaan tauhid, mereka itu menyembahnya lebih dari satu Tuhan gitu. Makanya yang benar itu Allah itu esa itu, sebagaimana sila ke-1 Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kata orang Kristen, "Da mau memang abdi ge esa sana Tuhan mah. Ngan aya Tuhan ibu, aya Tuhan anak." Nah eta nu teu meunang teh. Ada tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Mohon cenah abdi ge Tuhanna mah satu. Ngan perantarana aya dewa angin, aya dewa naon? Dewa hujan, dewa naon deui? Dewa mabuk cenah gitu. Gitu. Jadi kalau kita lihat katanya orang Baduy yang ada di Banten, dikatakan ai ka Nabi Muhammad percaya teu, muhun percaya tapi Muhammadna lain nu eta cenah. Nah nu mana deui teh Nabi Muhammad ada teu aya deui. Kemudian kalau kita kaji sejarah ya, dan juga yang paling kuat ya, kenapa umat Islam ini manusia ini
mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyak yang memilih agama-agama selain Islam, maka jawabannya karena disesatkan oleh iblis. Jadi iblis ini punya kaki tangan namanya Dajjal, dan Dajjal ini yang menciptakan agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Syiah. Soalnya riwayat yang paling kuat bahwa Dajjal ini namanya itu Musa bin Samiri gitu. Tadi Nabi Musa makan Musa bin siapa? Bukan Nabi Musa nu asli. Satunya kayak lah abg sambil ngaloding ya. Musa bin Samiri ya. Nah, Musa bin Samiri apa namanya? Adalah Dajjal yang dia itu mengambil bekas telapak jejak kaki malaikat Jibril ketika malaikat Jibril ini membukakan lautan buat Nabi Musa. Dilihatlah Musa bin Samir itu telapak bekasnya daripada kaki malaikat Jibril ini dibuatkan patung anak sapi, dicampurkan dengan emas-emas yang dikumpulkan. Tadi dirinya awal mula ada namanya agama Yahudi tadinya yang dibuat oleh Dajjal, yang mereka itu menyesatkan umat manusia. Nah, kenapa manusia itu mau ya? Jadi mau disesatkan oleh Dajjal? Maka jawabannya karena mereka itu berpaling dari agama Allah itu dengan mengikuti nafsu ya, atau bisa terkena fitnah subhatnya keraguan-raguan, atau juga bisa terkena fitnah syahwatnya karena ingin dunia ya, karena ingin wanita, karena ingin harta. Jadi kalau kita kaji di dalam surah sudah ke Al-A'raf itu sebenarnya ke-7 ya, ayat ke-17 ya, di sana dikatakan bahwa pasti aku sesatkan manusia itu dari jalan yang lurus, kata iblis gitu. Kemudian mendatangi dari arah depan, dari arah belakang, dari samping kiri, dari samping kanan, supaya mereka itu tidak bersyukur. Nah, ternyata di dalam tafsir yang saya baca, supaya kita bisa mempertahankan agama yang hanif, agama yang lurus, dan insya Allah kita wafatnya husnul khotimah ya, dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim, dalam keadaan berserah diri. Maka sebagaimana doa Nabi Ibrahim ya, yang terus-terusan dipanjatkan di dalam Al-Baqarah ayat 128 yang kemarin sudah kita bahas ya, doanya apa? Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Jadi berserah diri itu nama lainnya adalah Islam ya, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji. Terimalah taubat kami, sungguh Engkaulah yang penerima taubat dan Maha Penyayang. Nah, jadi di dalam tafsir surah 7 ayat ke-17, bagaimana siasat iblis dan Dajjal itu dalam menyesatkan manusia. Ingat kata para ulama dengan 3 hal, bahwa iblis ini menyesatkan dengan subhat, keraguan-raguan, kemudian yang kedua dengan syahwat gitu, dan juga yang ketiga dengan hubud dunia itu kan. Rata-rata nu hubud dunia siga nu pejabat nu korupsinya, nu ayeuna nu judi demo, mereka teh korupsi teh bukan berarti nggak punya uang ya, bukan berarti nggak bisa makan, bukan berarti miskin, rumah tos garadu, mobil tos garadu. Nah kurang naon eta cinta dunia. Jadi seakan-akan sudah memiliki gunung emas satu teh teu cukup, terus teu aya memiliki gunung emas yang
berikutnya eta cinta dunia teh, meyakini bahwa dunia akan membahagiakan, dunia akan mengekalkan kesenangannya, padahal tipuan teteh yang membuat manusia akhirnya menzolimi dirinya sendiri ya. Urang mah berlindung kepada Allah kasabrangka ke Amerika atau enggak Palembang seueur dulu keneh ke Palembang. Jadi kasabrangka Palembang. Jadi tips ya Pak supaya kita tidak tersesat dan disesatkan oleh iblis, 3 hal. Ingat, setan atau iblis atau dajjal menyesatkan manusia dengan 3 hal. Pertama tadi apa? Subhat itu artinya apa? Subhat itu keraguan-raguan. Makanya nanti dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat 147 dikatakan al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Jadi nggak boleh ragu teh, was-was ragu nggak boleh. Rumah itu supaya nggak ragu, buka lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Ya orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu apa? Keseluruhannya. Jangan setengah-setengah, tong kagok ya. Dan dikatakan hati-hati dengan namanya gangguan, godaan setan. Sesungguhnya setan itu adalah lakum aduwwum mubin, musuh yang sangat nyata bagimu. Tak gitu. Jadi yang pertama ingat subhat. Subhat itu ragu-ragu ya. Jadi supaya enggak ragu-ragu, masuklah ke dalam Islam itu keseluruhannya, totalitas, paripurna, kafah gitu. Jadi tong setengah-setengah, tong kagok Pak Bu, mun soleh sakalian, mun jadi orang gelo sakalian, teu naon masuk neraka jeung iblis nya, tong kagok lah gitu. Nah, jadi insyaallah bagaimana tuh Pak Ustadz supaya kita itu berislam secara kafah? Maka yang paling sederhana adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu udah mah tuh kudu pusing-pusing, gue masih kapan? Udah ikuti tata cara Rasul makan, tata cara Rasul tidur, tata cara Rasul apa? Dalam masuk kamar mandi, tata cara Rasul ketika mandi, ya, tata cara Rasul ketika berkendaraan, tata cara Rasul dalam berpakaian, tata cara Rasul dalam bercermin, tata cara Rasul dalam masuk rumah, tata cara Rasul dalam keluar rumah. Tak eta teh ada namanya tuntunannya. Maka ulama itu membimbing, mengajarkan kita supaya Islam kafah, tong pusing-pusing jalani sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang seperti itu. Nah, ayatnya itu ada di dalam surat Ali Imran ya. Tuntunan supaya kafah dalam berislam ada di dalam surat Ali Imran. Ayatnya ayat ke 30 hiji ya. Sok ada yang membacakan surah Ali Imran ayat ke 30 hiji. Kumasi orang berislam dengan kafah teh. Ya orang ini pelan-pelan ya belajar supaya mati kita dalam keadaan muslim, berserah diri sebagaimana doa Ibrahim ya, supaya anak keturunan termasuk kita ya, umat baginda Rasulullah SAW yang mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim ini bisa selamat dunia dan akhirat. Mangga silahkan surat Ali Imran ayat 30 hiji supaya kita berislam dengan kafah, tidak ragu-ragu, tidak terkena fitnah subhat. Boleh silahkan Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Udah putus cekap 3 hiji di atasna coba ya ya Jika kamu mencintai Allah, ya ikutilah aku. Saya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. ya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tah, tips supaya ya itu nuhun. Tips supaya kita itu kafah, artinya paripurna dalam mencintai Allah, mengikuti Allah, berserah diri kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ya, ikutilah aku. Aku di sini siapa? Rasulullah, maksudnya gitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikuti teh maksudnya apa yang dikatakan Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ya. Apa yang dikatakan Rasul, apa yang diperbuat oleh Rasul, apa yang menjadi kebiasaannya Rasul, itulah wahyu, ya. Wahyu itu apa? Bimbingan dari Allah. Nah itu Islam kafah itu sudah dicontohkan oleh Rasul. Makanya kalimat syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya kalimat syahadat itu isinya mentauhidkan Allah dan kita harus mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita bisa berislam dengan benar gitu. Nah, bagaimana caranya ketika kita mengikuti Rasulullah? Maka ulama membagi sunnah itu ada 3. Pertama sunnah surah, yang kedua sunnah sirah, yang ketiga adalah sunnah sarirah. Apa itu surah? Surah itu yang biasa dipakai oleh Rasulullah, yang nampak dari Rasulullah. Misalkan Rasulullah resep nganggo kopiah atau napi penutup kepala ketika sholat, ya. Kemudian Rasulullah misalkan beliau itu hari-harinya senantiasa menjaga badannya agar bersih, agar wangi, ya. Kemudian juga agar bersih, gitu. Itu namanya sunnah surah. Kalau sunnah sariroh itu adalah sunnah perjalanan, gitu. Sirah itu perjalanan Rasul. Bagaimana Rasul itu hijrah dari Mekah menuju Madinah, bagaimana Rasulullah SAW itu dalam berdakwah, itu namanya sunnah sirah. Dan sunnah sarirah itu adalah sunnah yang berkaitan dengan fikir risaunya Rasulullah SAW agar umat baginda Rasulullah SAW ini selamat dari nerakanya Allah. Maka tong hese-hese ketika kita ingin mengamalkan sunnah, ya, ada jaminan dari Rasulullah SAW, man ahya sunnati faqad ahabani, man ahabani kana ma'iyya fil jannah. Siapa yang mengamalkan sunnahku maka dia mencintaiku, dan ketika dia mencintaiku, kata Rasul, maka dia bersamaku di surga. Kemudian di hadis lain Rasulullah SAW sampaikan bahwa kullu ummatin yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang menolak, ya. Kemudian kaget sahabat, nah gini aya menolak. Wa ma ya'ba ya Rasulullah, siapa yang menolak itu? Wa man ato'ani, maka dia siapa yang taat kepadaku dia bersamaku, dan
siapa yang tidak mentaatiku kata Rasul maka dia yang menolak gitu. Nah itulah para ulama itu membimbing kita ya, menyederhanakan supaya kita itu bisa totalitas dalam berislam. Artinya orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW ini yang sunnah aja kejaga, apalagi yang wajib. Jangan memakai prinsip dah sunnah tenanawan ditinggalkan juga tidak apa-apa. Eta mas pengertian secara hukum. Tapi pengertian secara ketakwaan dan fadilah artinya daripada sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tapi kalau tidak dikerjakan gimana? Bukan nggak apa-apa, rugi gitu, rugi. Jadi makanya kalau kita ingin selamat ya, amalkan sunnah Rasulullah. Rasulullah masuk jaga wudu ya, Rasulullah masengit gitu. Jadi lamun misalkan ke masjid yang laki-laki pakai sesengitan. Aya partarosan, ibu-ibu kenging Pak Ustaz, kenging. Tapi sesengitana internal. Naon internal teh? Deodoran gitu. Supados teu bau kelek misalkan. Teu naon. Tapi upami eksternal mah anu semeriwing samarbak, ibu-ibu mah teu kenging. Tapi upami di kamar mah kenging kanggo caroge ya, teu naon. Begitu. Kemudian sunnah Rasulullah SAW, apalagi Rasulullah SAW sok nyikat gigi nya ente ku siwak nya ku odol tuyos odolnya cap siwak nya. Tapi kalau misalnya ada siwaknya lebih baik gitu, karena ada hadis bahwa kita sholat sunat 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik 70 kali lipat daripada tidak menggunakan siwak itu. Dan siwak itu diteliti kandungannya ternyata itu bagus sekali untuk kesehatan. Dan juga kalau misalkan ada seorang di antara kalian yang kata para ulama yang susah sakaratul maut, pakaikan siwak maka lancar nyawa nate atau ruh nate keluar gitu. Karena memang tuh yang terhalang itu salah satunya karena godaan setan. Jadi gangguan setan yang terberat itu dikatakan ketika sakaratul maut. Jadi kalau sunnah itu berlawanan dengan setan. Jadi kalau iblis atau setan atau jin itu rata-rata suka dengan 4 hal ya. Dan ini kalau misalkan masih kita lakukan maka orang TWR. Apa itu WR? Wajah ruqyaheun. Biasanya apa 4 kebiasaan itu? 1, tara motong kuku ya. Kan kuku sunahnya dipotong berapa minggu sekali? Tiap hari apa? Jumatnya, Jumatnya sebelum Jumatan bapak-bapak potong kuku teh. Kenapa? Karena sunnah itu bertentangan dengan apa namanya setan. Jadi lamun misalkan orang membiarkan kuku teh para raja, maka jin teh ada sepun. Cek jin teh, wah itu CS nah, naon CS kukuna panjang gitu. Jadi ya, kalau kita udah ngerti sunnah teh tong di para ranjang Pak naon eta panjang di nu jempong lah jika kuku bima cenah gitu. Gitu. Kalau kita ingin berislam secara kapah ikuti sunnah, dan salah satu sunnah itu potong ini kuku. Terus mencukur, apalagi sunnah itu mencukur kumis gitu. Jadi kumis itu tong baplang gitu. Sehingga Mas Adam jadi tipiskanlah gitu. Itu sunnah. Dan orang Yahudi masana dia itu memanjangkan jenggot dan kumis. Nah, untuk menyelisih orang Yahudi kumisna cukur, lamun teu bisa dicukur yang dipisan lah gitu tong baplang teuing gitu. Namun deui anu dicukur bulu kemaluan tong ramos wos gitu jabri gitu.
Berapa hari batasannya? 40 hari. Terus apalagi? Sunnah itu mencabut, bukan ketiak dicabut, kumaha tuh ibu karunya bulu, nah bulu ketiak itu dicabut. Aduh Pak Ustadz perus kumanya tuh kuat mah dikurud dua jadi aduh kuat dicabutnya dikurud dua tuh nggak ada teramos was tuh ya sesederhana itu ya. Rasul mah rapi wangi. Jadi kita kan lagi bahas bagaimana supaya Islam kafah, mati dalam keadaan muslim. Resepnya mah sederhana, apa? Ikuti yang namanya sunnah Rasulullah. Karena sunnah itu dikatakan wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Semua sunnah Rasul itu ternyata sudah menjadi bimbingan ataupun wahyu dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Apalagi sunnah Rasul supaya bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bercermin doa itu Allahumma santa holki fahasin uluki gitu. Entong ieu mah ngaca teh urang pangganteng na sadunia gitu. Panggelisna muncul ujub. Orang ngadoa supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan ini ada nilai berkahnya. Kemudian pakai pakaian kanan dulu atau kiri dulu? Kanan dulu ya, pakai sarung tangan kanan dulu ya, pakai kaos kaki kanan dulu ya. Pakai celana ai sarung kumaha ya sami ya lebet sampean kanan dulu. Tapi lamun mengeluarkan ya dibalik harus sebelah kiri dulu ya. Lamun misalkan bapak nganggo motor pakai sarung tangan kiri dulu keluarin baru kanan, nganggo kaos kaki nganggo sepatu kiri dulu baru kanan. Kenapa? Sesimpel sesederhana itu ya. Kalau kita lakukan itu tuh akan membuat kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya gitu. Dan bonusnya wafatnya nanti husnul khotimah gitu. Upami bapak ibu yang husnul khotimah amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga wudunya upami ka jamban teh pipis wudu eta kebiasaan Rasul. Kemudian apa? Adab-adab makan harus dicari di googling makan Rasulullah teh gimana, tidur Rasulullah teh gimana gitu kan. Kemudian apa? Cara berhubungan suami istri Rasul itu kayak gimana, terus kita pelajari karena ini tips yang paling simpel, yang paling ampuh, yang paling efektif supaya bisa menjalani Islam secara kafah, supaya terhindar dari subhat ya subhat. Kemudian syahwat. Bagaimana caranya Pak Ustadz supaya kita tidak terdorong nafsu? Kan syahwat itu kecenderungan untuk melakukan dosa gitu. Ya, syahwat itu ada yang condong untuk melakukan namanya yang positif, tapi yang bahaya itu yang condong untuk melakukan yang negatif. Jadi kita berhubungan suami istri pakai syahwat, tapi kalau suami istri mah jadi ibadah ya kalau adab-adabnya dilakukan. Tapi kalau misalkan selingkuhan gitu kan, kita jajan nauzubillah ya, nah itu bisa jadi perkara yang juga mencelakakan. Nah harus diketahui apa hal-hal yang membuat manusia itu terjerat semakin jauh daripada kebenaran, semakin jauh dari keselamatan adalah dosa yang tidak ditobati ya. Kalau dia punya dosa terus tidak ngerasa salah, wah udah berat. Misalkan dia itu suka makan riba gitu, atau masih melakukan hal yang berkaitan dengan riba, minimalnya teh urang teh hayang salamet teh apa? Mengakui bahwa ini teh salah gitu. Bilang ke Allah, ya Allah saya itu tahu ini teh salah tapi masih saya lakukan, saya itu masih menzalimi diri sendiri.
Tapi biasanya nuk itu rata-rata selamat pada ujungnya, pada akhirnya, karena dia itu ingin berusaha lepas daripada dosa tersebut. Tapi yang paling berbahaya ketika dia melakukan dosa atau kesalahan, tapi dia malah tidak mengakui bahwa itu adalah dosa dan kesalahan. Biasa nama tidak dibantu oleh Allah untuk keluar daripada jeratan dosa tersebut. Makanya semakin poek gitu yang seperti itu, semakin sesat, semakin jauh. Ya, kalau misalkan ada pejabat yang korupsi, terus dia tuh merasa ini mah tenan naon, da bonusnya capek jadi pejabat meureun, seperti itu. Nah, kalau seperti itu biasa nama susah mendapatkan husnul khotimah teh, beuki poek we, beuki gelap, beuki sesat. Kenapa? Karena terus dia berbohong kepada nuraninya gitu. Jadi nu tukang ngabohong mah esai asup surga. Kenapa? Karena jangankan orang lain dia bohongi, nurani nage dibohongi. Contohnya naon? Ijazah palsu yang benar gitu. Kan kerame ijazah palsu ya? Patuh bapak cing rajin ningali media sosialnya, berita-berita, supaya orang teh apa mana nu beuki poek hidup nanti gitu. Dia tuh melakukan kesalahan tapi dia tertutupi terus kesalahan teh gitu, lain ngaku bener orang teh poho gitu. Sok mangga rek di penjara, rek dihukum gantung mangga. Tanu kitu biasa nu akhir kehidupannya teh baik. Tapi orang udah tahu salah, orang tahu dia itu memang berdosa, tapi ditutupi terus dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dengan apa namanya sekutu ataupun balad-balad. Biasa nama kalau kesalahan, kezoliman ditutup lagi dengan kezoliman yang baru, biasa nama iya mah tinggal akhir kehidupan seseorang yang dia itu tidak jujur dengan dirinya sendiri. Pokoknya mah jangankan nanti nasibnya di akhirat atau pas kematian gimana, biasa nama pas menjalani hidupnya loba penyakit. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan dirinya sendiri, maka antibodinya turun, tuntun nanti penyakit nanti rupa-rupa penyakit kulit gedenya malah runcul gitu. Bapak sok meninggal media sosial nyakit lah itu terjadi ibrohnya, jadi pelajaran jelema teh. Mana anu pil benereun malah kasebeleun. Jadi mudah-mudahan kita jadi saksi apa? Ta anu hidupnya lurus jujurnya, dia teh benar-benar membela kebenaran, akhir kehidupannya seperti apa, anak-anaknya seperti apa, kemudian nanti cerita kehidupannya seperti apa. Dan sejarah itu udah membuktikan seperti apa ya orang yang lurus jujur gitu. Siga Buya Hamka nya, aya M Nasir, siapa lagi? Sudirman, siapa lagi? Orang-orang yang lurus gitu ya dalam berislam gitu. Dia cocok antara yang dilakukan dengan yang diperbuat, maka dia itu jadi tutur buah kata yang baik gitu. Sampai sekarang juga Imam Syafi'i ya, meninggal tuh udah lebih dari 800 tahun yang lalu, tapi siga masih hidup ya, dikenang terus kebaikan, dibacakan kitabnya, terus ajarannya itu mengena dalam kehidupan harian. Kenapa? Karena lurus kehidupan, hanifah wa makana minal musyrikin. Tapi orang-orang yang banyak kemunafikan, banyak kebohongan, tingalikeun we Allah tanya. Tong jauh-jauh lah sejarah tahun 45 ya. Habis sok nonton YouTube sejarah-sejarah masa lalu ya. Zaman PKI kumaha itu kan, zaman daripada orde lama kumaha, orde baru kumaha. Itu tuh bisa jadi pelajaran mana orang yang betul-betul tobat kepada Allah akhir hidupnya itu baik, mana orang-orang yang senantiasa tidak jujur bahkan kepada diri sendiri. Wah, goreng lah, goreng. Lihat ya orang yang mencela-mencela si Abu Janda nya. Nu resepeun ka manehna. Mun nanyakeun si eta teh iraha paehna teh urang sebeleun ningali beungeutna teh gitu. Nah, urang jangan sampai seperti itu ya.
Jangan sampai seperti itu. Itu namanya syahwat yang diikuti, yang pada akhirnya dia itu akan menutupi keburukan dengan keburukan lagi, akan menutupi kebohongan dengan kebohongan lagi. Makanya abis nih baca sejarahnya, 5.000 pasukan Belanda ngelawan pasukan Diponegoro, 80% teh Londo Ireng cenah. Londo Ireng teh naon? Bangsa urang. Waduh, 80% teh. Paingannya Belanda teh kuat 250 tahun. Kenapa? Karena loba bangsa orang nu berkhianat. Tah eta. Ya. Langsung ya si bapak ya apalnya. Gitu. Tapi memang gen-gen pengkhianat teh aya sekarang teh meureunnan anak cucu keturunan baheula nya ada ayeuna teh araraya gitu teh. Anu tukang mencela-mencele jelema teh sen ka kiri manehna teh ka kanannya poe ieu ngomong kieu besokna gimana gitu. Karena bukan pantang mundur membela yang benar tapi membela yang bayar senang gitu. Udah dijelasin ya. Ustad-ustad anu tidak sesuai perilaku dengan apa namanya perkataan dan perilakunya viral ayeuna teh nya viral teh kitu wae gitu. Hirupna rek kitu wae tah beungeut seueuh cenah seueuh tah beungeut gitu. Jadi akhirnya apa? Kita teh mengerti, memahami. Oh, mana benar-benar ulama yang lurus, yang sesuai perkataan dan perbuatan, mana yang hanya sekedar stand up komedi gitunya. Da urang mah nya di urang mah anu payu teh ustaz teh anu ngabodoh gitu. Betul enggak? Da salah anu ngondang sendiri atuh mah. Kumaha tidak jadi tuntunan, jadi tontonan we gitu. Rame cenah ieu mah. Jadi harus betul-betul selektif lah gitu. Da urang teh ingin selamat dunia akhirat, betul enggak? Itu syahwat. Kemudian yang terakhir adalah hubud dunia. Jadi hubud dunia. Rasulullah SAW pernah berkata, mewasiatkan kepada para sahabatnya, suatu saat ya umat Islam itu akan seperti makanan di meja makan, kata Rasul. Kenapa ya Rasul? Diperebutkannya dari setiap penjuru nanti, naon sih banyak yang nyerang. Apakah kita pada waktu itu umat Muslim itu sedikit? Yang enggak, malah banyak. Seueur bisa. Nah, itu seueur anu nyerbu nyerang, seueur anu bade menghancurkan. Kata Rasul, karena umat Islam pada saat itu banyak yang dihinggapi dengan penyakit wahan. Apa itu wahan? Kata sahabat. Wahan itu kata Rasulullah, hubud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu berlebihan cinta kepada dunia dan sangat takut menghadapi namanya kematian. Ini bertolak belakang dengan pengertian cerdas. Kata Rasul, orang cerdas itu adalah al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas mah ulul albabnya dia tuh orang yang senantiasa mengingati kematian, artinya dia terus bersiap-siap ya. Mun enjing pageto orang maut teh kumaha carana supaya orang husnul khotimah, tah eta orang yang cerdas. Maka dia terus beramal soleh. Hubud al-kais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, dan dia senantiasa bersiap-siap untuk hari setelah kematian. Sedangkan orang-orang yang celaka, orang-orang yang hubud dunia, mengikuti hawa nafsu dunia, cinta dunia, dia mah seolah-olah hidupnya 1000 tahun ya. Seolah-olah dia teh nggak mau mati gitu. Seolah-olah hidupnya bakal megar gitu. Padahal nggak akan lama hidup mah. Betul nggak? Ini 60-70 tahun saja rata-rata umat baginda Rasulullah teh gitu umurnya teh. Leres sekarang rata-rata kan tentang nanti 60-70 geuning aya nu langkung teh 70 berarti bonus tentunya kasihan bonus. Wow. Begitu. Jadi kesimpulan penjelasan daripada Quran
ayat ke 130 sampai 132 itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Islam teh nu kumaha? Ikuti sunnah Rasul. Apa yang Rasul bawa ikuti, apa yang Rasul larang jauhi. Itu Islam. Islam teh betul-betul dia mempersiapkan kehidupan akhirat, berserah diri, mau diatur sama Allah, mau tunduk kepada Allah, ya, mau DP-DP ke Allah teh terus merapat mendekat. Eta Islam. Islam teh artinya ketika kita teh ngaku bahwa kita teh hamba dan Allah itu adalah sebagai Rob. Jadi hamba mah sok we apa yang Allah perintahkan ikuti. Itu Islam. Dan Islam adalah ketika kita tunduk, patuh, taat, termasuk kita ridho dengan ketentuan dari Allah, takdir dari Allah, ketetapan dari Allah, itulah Islam. Maka orang yang seperti itu dia akan selamat duniana dan akhiratna. Dan salah satunya urang nu aya di dieu insya Allah. Suruk tabu sabaraha? 44. Oh berarti atau satunya lewat sakedik ya. Atosan atunya teh patarosan wae itu. Ya 1 atau 2 barangkali ada tenanawan dah lebih 5-10 menit juga. Daya. Nah, berarti tos ngartos kantun diamalkeun nya banyak, Bu. Nya insyaallah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah, jadi ilmu yang bermanfaat dan kita senantiasa dalam ridho ya panang tayungan Gusti Allah. Hidup kita diberkahi oleh Allah, usia kita diberkahi oleh Allah, sisa usia kita adalah sisa usia yang senantiasa dimudahkan dalam ketaatan, dijauhkan dari kemaksiatan, dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, senantiasa mudah dalam melakukan ketaatan, mudah dalam menjaga sholat, mudah dalam menjaga ngaji dan pengajian, mudah dalam bersedekah, dan mudah-mudahan akhir kehidupan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma waj'alhu lana imaman wa nuran Allahumma zakirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.